Perkenalkan, nama saya Owen Saputra Lemban Gaul, NPM 2082100068. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peralatan-peralatan di laboratorium. Yang pertama itu ada namanya gelas ukur. Gelas ukur sebagai alat ukur volume cairan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Selanjutnya yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi ini adalah peralatan gelas yang umum yang ada di laboratorium. Yang ketiga adalah rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu. Ia mempunyai 12 lubang dengan 12 cekungan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Selanjutnya adalah penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi saat diproses pemanasan. Atau biasanya juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lab lain di saat kondisi alat tersebut panas. Selanjutnya adalah labu ukur. Labu ukur adalah sebuah perangkat yang memiliki kapasitas antara 5 mili sampai 5 liter. Dan biasanya instrumen ini digunakan untuk mengencarkan zat tertentu sehingga batas leher. Selanjutnya adalah Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini digunakan sebagai alat untuk mengukur, menyimpan, dan mencampur cairan. Selanjutnya adalah gelas Becker. Gelas Becker adalah wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya dalam laboratorium. Gelas Becker ini mencapai kapasitas 300 ml. Selanjutnya adalah pipet tetes. Pipet tetes ini merupakan pipet yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Selanjutnya adalah pipet ukur. Pipet ukur berfungsi untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dalam berbagai ukuran volume dan skala terbesar adalah 50 ml. Selanjutnya adalah pipet volume. Fungsi pipet volume adalah untuk memindahkan cairan-cairan yang digunakan dalam proses pengujian dengan jumlah mulai sangat kecil hingga ukuran lainnya yang diinginkan sang penguji. Selanjutnya adalah kawat kasa. Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas spiritus. Fungsi kaki tiga adalah penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Selanjutnya adalah pembakar spiritus. Dalam laboratorium kimia, spiritus ini digunakan untuk membakar atau memanaskan larutan. Selanjutnya adalah plat tetes. Berfungsi sebagai tempat mereaksikan zat dalam jumlah sedikit. Selanjutnya adalah mortar dan alu. Mortar dan alu ini digunakan untuk menggerus dan menghaluskan suatu zat dan berfungsi juga menghaluskan atau menggerus suatu benda atau zat. Mortar dan alu ini terbuat dari keramik. Selanjutnya adalah corong pisah. Corong pisah atau corong pemisah adalah peralatan laboratorium digunakan dalam ekstraksi cair-cair untuk memisahkan komponen-komponen dalam satu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas berbeda yang tak tercampur. Selanjutnya adalah batang pengaduk. Fungsi batang pengaduk adalah untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada satu ekstraksi. Selanjutnya adalah gelas arloji. Gelas ini berbentuk bundar dengan beragam diameter, memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan atau penguapan, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam
desikator. Selanjutnya adalah labu destinasi. Labu destinasi ini adalah alat laboratorium gelas untuk memisahkan antara dua zat atau lebih dengan memfokuskan pada perbedaan titik didih. Selanjutnya adalah spatula. Spatula ini berfungsi sebagai sendok kecil yang juga digunakan untuk mengambil bahan kimia. Selanjutnya adalah filter. Digunakan untuk membedakan sejumlah volume larutan, dan filter ini juga alat untuk menyedot larutan yang dapat dipasang pada pangkal pipet ukut. Sekian dan terima kasih.